Welcome back again to video Billy Rahel Official. Ini ada siapa? Oh, ada siapa? Siapa ini? Tolong diperkenalkan dari sini. Kami dari David. Keluarga David. I'm Cindy. Dadah. Jadi friend, ini adalah David, abang aku. Abang aku yang pertama. Ini adalah istrinya, kakak ipar aku. Lu punya abang yang kedua? Maksudnya kan ada nafta di bawahnya. Betul. Ini kakak aku yang pertama. Ini istrinya, kakak ipar aku. Istri gimana sih? Gue ngasih taunya ya. Gimana sih? Ini istrinya Bang David, Udah titik. alias kakak ipar aku gitu Ya. maksudnya. Oke. Terus kita mau ngapain di sini? Udah malam nih. Iya. Jadi kita mau numpang makan doang sebenarnya, nggak bercanda. Jadi di sini kita mau tanya-tanya karena mereka udah menikah. Karena kita sebentar lagi katanya mau menikah. Masa? Enggak, anjir. Kok dia nggak tahu apa-apa? Gitu loh. Itu dia. Saya cuma ngeles dulu kan. Iya dah. Daripada ini. Emang iya? Selesai dong saya. Habis di sini langsung jadi nikah. Jadi kita mau tahu nih tips-tips dari mereka berdua. Sebenarnya perbedaan nikah sama pacaran Betul. itu sama atau enggak? Karena banyak orang bilang Setelah menikah itu beda. beda banget katanya. Kayaknya episode baru lagi yang harus dijalani katanya. Katanya. Gila. Siapkah dapat pertanyaan 9, 10, 11, 12 dari kita? Banyak. Saka. Siap, Siap. siap. Kayak pertanyaannya tuh ngeri. Kita tawa. Oh, yang nggak boleh ketawa ya, friend. Ini serius lah. Oh ya, serius. Apa mau diseriusin? Ngomong aja dulu bercanda. Iya, iya. Yang pertama, suka duka setelah menikah dimulai dari siapa yang jawab? Nah, David? Mungkin dijawab sama Cindy dulu karena dia lebih merasakan dukanya. Oh iya, 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 iya. Enggak. Kan? Nah, lu dulu lah. Dia dulu Gua harus mikir nih. Lu Iya, lebih kita cepat juga. mikirnya. suka dukanya. Iya, Sebenarnya lebih banyakkan dukanya. sukanya. Oh, suka. Karena apa ya? Nikah tuh enak cuy sebenarnya. di kafe enak iya. Iya sih, Nikah tuh enak. katanya. Terlepas dari katanya ngejalaninnya susah segala Hmm. macam, tapi sebenarnya enaknya tuh ketika lo mikir udah pas sendirian lagi gitu kan. Bangun tidur ada yang di sampingnya. Oh, Yoi. baru tahu. Kalau mau curhat sebenarnya udah nggak perlu nyari teman curhat lagi karena sebenarnya udah ada yang langsung bisa. Ya, yang ngerti. Yes. itu benefitnya sih. Terus enaknya lagi dari sisi ekspektasi orang tua ya. Akhirnya kita memenuhi apa yang orang tua inginkan gitu kan. Oh, menikah, Bayangin orang tua gitu ya. kapan nikah jadi udah nikah kayak seenggaknya tuh kayak fulfill apa yang mereka mau gitu lah salah satunya. Dukanya ya makanya sebagai manusia pasti nemuin kebosanan dia lagi Jangan nangis. dia lagi gitu tapi itu bisa di apa ya, apa sih namanya, bisa dikondisikan. ditanggulangi gitu, kayak apa dia Bisa diatur. Iya, dengan cara apa ya, lo kayak mengingat kembali kenapa lo nikah.
Komitmen awal ya. Komitmen. Yang udah pernah lo pada pas pernikahan yang lo Oke. ucapkan gitu, komitmen, sumpah dan perjanjian apa gitu ya, itu bisa diituin. Terus dukanya apa lagi ya? Awal-awal sih dukanya itu ketika lo nyatuin pikiran yang selalu clash gitu, pasti clash gitu. Gue punya ide kayak gini, tapi dia punya ide kayak gitu, beda pendapat gitu. Padahal awal-awal kita masih suka egoisan gitu kan. Itu sih itu salah satu duka ya, karena nggak langsung. Gue biasanya orangnya yang kayak gue mau ini ya udah gitu langsung gitu. Tapi sekarang gue harus ya itu dari gue sih gitu. Oke. Kalau dari Kak Cindy. Kalau aku juga banyak sukanya menurut aku. Coba kita sinkron ceritanya Sinkron. berarti ya. Nah, aku juga banyak sukanya gua tadi yang udah di pikiran gua harus ngeblank sekarang. Sukanya ya udah punya keluarga, tentunya bahagia ya, maksudnya apalagi benar aku setuju yang kata David bilang, ada yang nemenin gitu, nggak sendiri lagi. Soalnya ya kamulah sahabatku, temanku, suamiku, semua bisa jadi soulmate, my soulmate. Aku ngerasa banget soalnya sama David tuh kayak selalu sinkron gitu. Yang aku pikirin ternyata terus dia ngomong, aku mau ngomong gitu hal yang sama yang dia mau ngomongin gitu. Kayak connect aja gitu ya. Iya, connect terus gitu. Makanya kenapa aku kayak ngerasa beruntung banget aku bisa sama David gitu. My soulmate. Terus abis itu dukanya apa ya? Kalau ini sih lebih ke personal sih, bukan secara hubungan pasangan gitu ya. Oke. Aku dukanya sih karena aku udah jadi ibu rumah tangga, jadi ibu, jadinya susah gitu untuk kayak lebih, bukan mau bebas tapi kayak lebih kayak kalau lu belum punya anak mungkin gitu kan ya lebih gampang untuk udah berubah gitu loh, nggak kayak dulu lagi nggak kayak sebelum punya anak gitu. Parenthood ya, kita masih apa ya, amatir di parenthood. Jadi masih dalam tahap pembelajaran. Iya. Oke. Apa kabar kita? Parenthood masih jauh. Hal apa yang pernah David lakuin saat pacaran tapi pas menikah udah nggak dilakuin lagi? Cindy. Kayak lebih romantis kah? Atau apakah gitu? Kayak yang tadi dari pacaran tuh dia nggak pernah kasih bunga, tapi pas nikah ngasih bunga. Enggak. David bukan orang yang romantis. Dia sweet tapi nggak romantis gitu. Ya. Apa ya? Gak jelas. Jelas banget aja. Oh, susah pertanyaannya. Kalau coba dari Nggak ada gue, yang Iya boleh. coba dari gue ya. Kalau dari gue apa yang dulu pada saat pacaran dia lakuin ketika pada saat nikah nggak lagi gitu. Kayak jarang gitu, bukan nggak lagi. Lebih ke ini sih, enjoying life ya, kayak waktu pacaran tuh dia sering ngajak kemana gitu. Sekarang udah nggak lagi karena kita udah sibuk
gue kerja, dia ngurusin anak gitu kan. Terus apalagi ya, kalau dari personal, kalau sebaliknya pada saat waktu pacaran enggak, tapi sekarang dia tuh paling intens bikin kopi. Bikin kopi. Kenapa? Dulu kan enggak. Oh, sekarang bikin kopi. Oh, mantap. Harus melayani selamai. Siomay. Tuh ya. Iya. Terus Iya. apalagi Emang susah ya pertanyaannya? Kok kayak nggak kepikiran gitu. iya sih lebih sering ngambilin makan, nawarin mau makan apa hari ini. Dulu enggak. Gitu. Dulu enggak sih. Dulu enggak aku terlalu nggak suka intens. nawarin. Iya ya. Ya lah ya. Nanti suami gue kelaparan. Iya. Ntar dia minta makan ke yang lain kan. Oh iya benar. Berabe. Berabe, benar. Itu harus. Tetangga, Itu kan atau pernikahan orang. Iya. Atau ke nggak tahu. Nah, terus masalah bosen, tadi kan bilang ada bosennya. Iya. Nah, bagaimana cara menyingkapinya? Bosenan, tapi kalau masih pacaran juga bosen, udah tinggal ya udah cabut pulang ke rumah masing-masing gitu. Nah sekarang kan udah tinggal bareng nih, kalau bosen harus apa? bosan ya. Cara Bosan, menyingkapinya. cara menanggulangi kebosanan. Bosanan. Bosan sih sosok ya. Kita pernikahan udah 2 tahun ya. Jadi nanti Januari ini udah 2 tahun. Selama 2 tahun ini gue ngerasain kebosanan sih dikit banget sih. Lebih Pusing. lebih ke pusing sih sebenarnya, karena Pusing. ya lebih Iya. kebosanan paling gue ngerasain kebosanan bukan karena gue sama dia ngeliat setiap hari dia, enggak sih, tapi lebih ke oh dia kan jarang masak nih, masak, jadi kita suka beli online gitu ya. Terus dan biar cepet tuh online-nya yang daerah sini aja gitu. Terus bosan sama makanannya yang dia sediain. Yes. I'm Terus sorry. ya kalau bosan ya paling cuma itu doang. Dan itu sih sebenarnya ditanggulanginya sebenarnya tinggal dia belajar masak gitu. Belajar masak. Yes. Oke. Kalau kesini? Aku juga nggak bosan sih, tapi kalau aku sih lebih kayak kalau berantem, kalau lagi kesel-keselan gitu ya, muak banget, kayak rasanya gitu ya pada saat Rasanya itu. mantap gitu dong. Enggak, muak gua kalau gitu. Muak gitu. Karena kayak apa ya? Mungkin emosi kali dipacukan sama emosi sesaat gitu ya. Kayak udah gue pengen keluar aja gitu rasanya, pengen kabur aja. Karena kan kalau misalnya kita masih sendiri ya emang lebih gampang untuk ya kita ada masalah terus kita ya udah kabur aja gitu. Tapi ya kalau aku sih kalau lagi kayak gitu kita ke space masing-masing, kita punya space masing-masing. Jadi kayak David di luar di sini gitu, gue di kamar gitu, kita redain dulu emosinya gitu kan. Karena kalau ngobrol pakai emosi tuh ya nggak bakal kelar ya. Jadi kayak emosinya ditenangin dulu, kita sama-sama tenangin dulu di space masing-masing itu. Habis itu ya udah baru tenang. Pasti kalau udah tenang kayak kita ya juga ya gue ngapain kayak gitu. Sometimes kita kayak juga evaluasi diri juga gitu kan di situ. Ya udah abis itu baru enak deh gitu kan. Nah itu sih kalau menanggulangi bosan sih enggak, tapi kayak kalau Berantem lagi doang ya. Lagi terus berantem kayak gitu.
gitu. Ya. Kalau lu lagi berantem ngapain? Misalkan Gue tipikal yang kalau lagi berantem Diam. cabut, gue nggak suka berargumen gitu. Gue nggak suka apa sih, terutama gue nggak suka suara keras gitu ya. iya dari dulu Gitu sebenarnya. Musik Dari itu dulu. gue nggak suka, jadi gue lebih baik cabut. Sebenarnya itu nggak boleh juga sih, tapi yang balik lagi kayak dia yang bilang tuh, mending gue di space masing-masing dulu, dia di kamar, gue di sini chill. Ntar kalau udah reda baru deh, biasanya sih gue yang ngajak bercanda dulu gitu. Biar, Ya, tapi sometimes aku juga kan yang kayak jarang. enggak apaan. Enggak dulu. Kalau gua yang ngerasa gua salah atau kayak terlalu berlebihan ya. Ada yang datang. Jeng 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 jeng. Halo friend, gitu dong deh. Sama Anti deh, enggak, sama papi aja. Oh. Hai, tuh denger nggak? Hai. Tadi. Punya anak nih, gimana rasanya? Senang sih, senang jelas ya. Senang tapi begini. Gue beruntung. Kenapa gue beruntung? Pada saat Cindy melahirkan si Nix, gue beruntung gue bisa melihat prosesnya. Dokternya itu mengangkat si Nixie gitu ya. Habis itu kan langsung ke sini gitu. Ya ampun, aku nggak ada nangis-nangisnya bener. Aku membayangkan aku tuh bakal nangis karena Terima kasih untuk Bang David dan Kak Cindy. Ih, dia mah nggak mau diem sama emang aku. nggak bisa diam. Bye. Udah lupa saja. Gitu deh. Udah lupa siapa